channel YouTube Mas dan Ember. Wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah. Dia adalah Ummul Mu'minin Zainab binti Jahsy bin Riyab bin Yamar bin Syabira bin Mora al-Asadi. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang wanita yang cantik parasnya, merupakan penghulu para wanita dalam hal agamanya, waranya, kezuhudannya, kedermawanannya, dan kebaikannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab telah menikah dengan Zaid bin Haritsah, maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya. Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Surat Ahzab 37. Maka Allah nikahkan Zainab dengan Nobinia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nas kitabnya, tanpa wali dan tanpa saksi. Dan Zainab biasa membanggakan hal itu di hadapan Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi yang lain, dengan mengatakan, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas arsy-Nya. Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar dalam Al-Muntahab min Kitab Azwajin Nabi Sallallahu jam 1:48 dan Ibnu Sade dalam Tabaqah Kubra 8, 104-105 dengan sanad yang syahih. Di saat pernikahan Zainab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi keajaiban yang merupakan mukjizat. Nabi Sallallahu sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab, ibuku berkata kepadaku, wahai Anas, sesungguhnya hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi pengantin. Dalam keadaan tidak punya hidangan siang, maka ambilkan wadah itu kepadaku. Maka aku berikan kepadanya wadah dengan 1 mud kurma. Kemudian dia membuat hais dalam wadah itu. Kemudian ibuku berkata, wahai Anas, berikan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya. Kemudian datanglah aku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa haisnya tersebut dalam sebuah bejana kecil yang terbuat dari batu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Anas, letakkan dia di sisi rumah dan undanglah Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan beberapa orang lain. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, undang juga penghuni masjid dan siapa saja yang engkau temui di jalan. Aku berkata, aku merasa heran dengan banyaknya orang yang diundang, padahal makanan yang ada sedikit sekali. Tetapi aku tidak suka membantah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku undanglah orang-orang itu sampai penuhlah rumah dan kamar dengan para undangan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilku seraya berkata, wahai Anas, apakah engkau melihat orang yang melihat kita? Aku berkata, tidak, wahai Nabiullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawa kemari bejana itu. Aku ambil bejana yang berisi hais itu dan aku letakkan di depannya. Kemudian Rasulullah membenamkan ketiga jarinya ke dalam bejana dan jadilah kurma dalam bejana itu menjadi banyak sampai makanlah semua undangan dan keluar dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kenyang. Diriwayatkan oleh Firyabi dalam Dalail Nubuwah 1:40-41 dan Ibnu Sade dalam Tabaqah Kubra 104-105.
Ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab, orang-orang munafik menggunjingnya dengan mengatakan, Muhammad telah mengharamkan menikahi istri-istri, anak, dan sekarang dia menikahi istri anaknya. Maka turunlah ayat Allah. Muhammad itu sekoli-koli bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Quran Surat Al-Ahzab 40. Dan Allah berfirman, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab 5. Maka sejak saat itu, Zaid dipanggil dengan Zaid bin Haritsah, yang dia sebelumnya biasa dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Al-Istihab 1849-1850. Setelah pernikahan Rasulullah dan Zainab, turunlah ayat untuk berhijab. Anas bin Malik berkata, aku adalah orang yang paling tahu tentang turunnya ayat hijab. Ketika terjadi pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab, Rasulullah SAW menyiapkan hidangan dan mengundang para sahabat sehingga mereka datang dan masuk ke rumahnya. Ketika itu Zainab sedang bersama Rasulullah SAW di dalam rumah. Kemudian para sahabat berbincang-bincang. Saat itu keluarlah Rasulullah SAW dan kemudian kembali dalam keadaan para sahabat duduk-duduk di rumahnya. Saat itu turunlah firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki ramai-ramai Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab tabir. Quran Surat Al-Ahzab 53. Saat itu berdirilah para sahabat dan diulurkan hijab. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'deh dalam Tabaqoh Kubra 8, 105-106 dengan sanad yang sahih. Berikut adalah kutiman-kutiman Zainab. Aisyah berkata, Zainab binti Jahsy yang selalu menyaingiku di dalam kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah aku melihat wanita seperti Zainab dalam hal kebaikan agamanya, ketakwaannya kepada Allah, kejujurannya, silaturahimnya, dan banyaknya sedekahnya. Al-Istihab 1851. Aisyah berkata, maka kami setelah itu jika berkumpul, saling mengukur tanggun-tanggun kami di tembok, sambil melihat mana yang paling panjang. Tidak henti-hentinya kami melakukan hal itu, sampai saat meninggalnya Zainab, padahal dia adalah wanita yang pendek, dan tidaklah tangannya paling panjang di antara kami. Maka tahulah kami saat itu, bahwasanya Rasulullah SAW memaksudkan panjang tangan adalah yang paling banyak bersadar. Adalah Zainab seorang wanita yang biasa bekerja dengan tangan. Dia biasa menyamak dan menjahit, kemudian mensyadakahkan hasil kerjanya di jalan Allah. Mutifak alaih. Suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada Umar, sesungguhnya Zainab adalah wanita yang awahah. Seseorang bertanya, apa yang dimaksud dengan awahah, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, yang khusyuk lagi di hadapan Allah. Al-Istihab 1852. Dari Barzah binti Rofi dia berkata, suatu saat Umar mengirimkan sejumlah uang kepada Zainab. Ketika sampai padanya, Zainab berkata, semoga Allah mengampuni Umar. Sebenarnya selain aku lebih bisa membagi-bagikan ini. Mereka berkata, ini semua untukmu. Zainab berkata, subhanallah, letakkanlah uang-uang itu dan tutupilah dengan selembar kain. Kemudian dia bagi-bagikan uang itu kepada kerabatnya dan anak-anak yatimnya, dan dia berikan kepada temannya yang berjumlah
85 dirham. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jangan sampai aku menyaksikan pemberian Umar lagi setelah tahun ini." Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'di dalam Tabaqah Kubra 805-106. Zainab binti Jahsy termasuk deretan istri-istri Rasulullah SAW yang menjaga dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antara deretan perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah saudaranya Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, Ummul Mukminin, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Zainab bintu Abi Salamah, dan selain itu mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in. Zainab binti Jahsy wafat di Madinah pada tahun 20 Hijriah di masa kekhalifahan Umar, saat Mesir ditaklukkan oleh kaum muslimin. Waktu itu, beliau berusia 53 tahun. Beliau dikuburkan di pekuburan Baqi. Semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Itulah kisah Zainab, istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Subscribe, like, share, dan komen.